Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru Institut Pendidikan Indonesia tahun 2020. Alhamdulillah kita bisa berjumpa ya walaupun secara online, dan kita akan membahas tentang kiat sukses belajar di perguruan tinggi. Pertanyaan pertama adalah, siapakah mahasiswa? Mahasiswa adalah orang-orang yang berada di perguruan tinggi. Ada 5 pengertian. Yang pertama adalah direct of change. Mahasiswa bisa melakukan perubahan langsung karena SDM-nya yang banyak. Yang kedua, agent of change. Mahasiswa sebagai agen perubahan. Dan tentunya perubahan yang diharapkan adalah perubahan yang positif. Yang ketiga, iron stock. Sumber daya mahasiswa nggak akan pernah habis. Yang keempat, moral force. Mahasiswa itu kumpulan orang yang memiliki moral baik. Dan yang kelima, social control. Mahasiswa itu pengontrol kehidupan sosial. Pertanyaan yang kedua adalah, apa itu sukses? Sukses adalah menikmati keberhasilan dalam mencapai cita-cita. Dan orang dikatakan sukses apabila yang pertama punya cita-cita. Tentunya kita biasanya sejak kecil sudah memiliki cita-cita. Dan mudah-mudahan ini menjadi batu loncatan kita untuk mencapai cita-cita. Yang kedua, orang dikatakan sukses apabila bisa berhasil mencapai cita-cita. Dan yang ketiga, orang dikatakan sukses apabila menikmati keberhasilan mencapai cita-cita. Pertanyaan yang ketiga, apa sih itu belajar? Belajar merupakan perubahan perilaku maupun pengetahuan yang relatif menetap disebabkan oleh pengalaman. Banyak yang bilang bahwa pengalaman itu adalah guru yang paling berharga. Nah, di sini kita belajar di perguruan tinggi otomatis akan mengalami banyak pengalaman yang berharga. Apa sih bedanya kuliah dengan sekolah? Yang pertama, tanggung jawab di perkuliahan kita sebagai mahasiswa akan lebih besar. Kalau di sekolah, biasanya guru yang mencari-cari kita untuk bisa remedial ya. Namun di sini tidak lagi seperti itu. Tanggung jawab seluruhnya ada pada diri mahasiswa. Apakah dia mau lulus atau tidak? Kemudian nilainya lebih tegas. Nilai di perkuliahan berbentuk huruf A, B, C, D, atau E. E itu gagal. Yang ketiga, jumlah ujiannya lebih sedikit. Kalau di perkuliahan, ujiannya cuma 2, ada UTS atau UAS. Namun ada kala sebagian dosen yang suka melakukan kuis di tengah-tengah perkuliahan. Beda dengan sekolah. Kalau sekolah ada UTS, ada UAS, ada juga ulangan harian yang dilakukan tiap sub materi. Yang keempat, kecepatan mengajarnya lebih tinggi. Nah, di sini mahasiswa dituntut untuk bisa belajar dengan cepat, tepat, inovatif, dan kreatif. Kemudian tugas tidak selalu diperiksa. Kenapa tugas tidak diperiksa? Karena ada kalanya dosen itu memberikan tugas-tugas, ada yang diperiksa, ada juga yang tidak. Adapun tugas yang tidak diperiksa hanya ditujukan untuk meningkatkan skill mahasiswa. Lalu, apa sih yang menjadi kiat sukses di PT? Yang pertama, kita harus memiliki tujuan atau cita-cita. Kita harus memiliki apa yang menjadi tujuan kita, sehingga setiap langkah perjalanan kita ditujukan untuk mencapai tujuan atau cita-cita tersebut. Yang kedua, kita perlu memiliki kedisiplinan. Kedisiplinan waktu, kedisiplinan diri, sehingga kita bisa mengikuti alur yang tepat dalam mengikuti perkuliahan. Yang ketiga, kita harus memiliki konsistensi. Jalan yang harus kita tempuh harus bersifat konsisten, sehingga tujuan atau cita-cita yang diharapkan dapat tercapai.
Selanjutnya, kita harus memiliki pengetahuan awal apa yang perlu kita lakukan. Selanjutnya, kita perlu memiliki keyakinan pada diri kita. Kita harus yakin bahwa kita mampu untuk mencapai cita-cita tersebut. Dan kita harus memiliki tindakan yang real dalam mencapai cita-cita. Jadi, untuk mencapai cita-cita bukan hanya kita bermimpi saja, tetapi perlu ada tindakan yang nyata. Yang terakhir, kita harus memiliki kesehatan jasmani dan rohani. Ini adalah hal utama ya dalam mencapai cita-cita. Lalu apa sih yang menjadi musuh utama kita? Nah, jawabannya adalah satu, malas. Malas ini ada dalam diri kita. Apa sih ciri-ciri malas? Yang pertama, selalu punya alasan untuk menunda. Ada kalanya tugas yang diberikan banyak. Kita seringkali menunda-nunda. Nanti jadwalnya juga masih lama. Deadline-nya masih bulan depan. Nah, kita harus memiliki prioritas. Jangan sampai menunggu deadline waktu. Kerjakan di saat kita sempat. Kemudian, ciri kedua malas itu selalu mendahulukan hal yang kurang penting. Nah, di sini kita perlu manajemen waktu. Mana skala prioritas yang perlu didahulukan dan mana yang perlu dibelakangkan. Lalu apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama, selalu motivasi diri kita untuk tidak malas. Motivasi diri kita bahwa kita punya cita-cita yang harus dicapai. Kemudian, susun jadwal. Buat daftar kegiatan, buat skala prioritas, perkirakan kebutuhan waktu, dan alokasikan waktu. Jangan lupa, jadwal yang kita susun perlu dievaluasi untuk bisa dilakukan perbaikan selanjutnya. Yang ketiga, bagi tugas yang besar. Kalau kita mendapatkan tugas yang besar, bagi waktu kapan kita mengerjakan tugas ini. Jangan sampai satu tugas besar kita langsung kerjakan secara langsung pada waktu yang sama sehingga kita merasa berat dalam mengerjakan tugas itu. Namun, kerjakan tugas itu sedikit demi sedikit sehingga lama-lama bisa selesai. Selanjutnya, tetapkan sasaran tiap kegiatan. Apa sih yang menjadi sasaran kita? Kemudian, beri hadiah pada diri sendiri. Kalau kita sudah bisa mencapai target yang harus kita laksanakan, beri hadiah pada diri kita. Beri hadiah supaya diri kita tuh terus termotivasi untuk bisa mencapai cita-cita. Misalkan, kita melakukan refreshing. Itu salah satu hadiah untuk diri kita sendiri. Kemudian cari bantuan bila perlu. Jangan kita memendam kesulitan itu sendiri. Ajak teman, bertanya ke teman, ajak diskusi, sehingga ketika kita mengalami kesulitan di perkuliahan dapat terselesaikan. Kemudian lakukan manajemen waktu. Dari sini penting, kita membagi waktu sehingga tugas-tugas kita dapat terselesaikan. Kenali cara belajar kita. Apakah cara belajar kita bersifat kinestetik, auditori, atau visual? Lalu, apa sih yang menjadi strategi belajar di kelas? Yang pertama, pahami kontrak perkuliahan. Biasanya di awal pertemuan, dosen sering mengungkapkan kontrak perkuliahan. Dan di sini kita pahami, tanya, apa yang menjadi kontrak perkuliahan di kuliah tersebut. Yang kedua, belajar terlebih dahulu sebelum perkuliahan. Dalam pembahasan kontrak perkuliahan, biasanya dosen menyampaikan materi-materi yang akan dipelajari selama pertemuan di kelas. Nah, kita ketika akan melakukan perkuliahan, belajar dulu di rumah. Materi apa? Catat poin-poin pentingnya. Sehingga ketika perkuliahan, kita sudah memiliki kemampuan awal untuk menerima pengetahuan yang baru. Yang ketiga, tidak terlambat mengikuti perkuliahan. Atur waktu kapan kita berangkat dari rumah, sehingga tiba di kelas kita tidak terlambat. Yang keempat, pilih posisi duduk yang strategis.
Kalau kita merasa bahwa di depan merupakan posisi duduk yang strategis sehingga kita bisa konsentrasi, duduklah di depan. Jangan pernah takut ditanya oleh dosen, ya. Selanjutnya, membuat catatan kuliah. Buatlah catatan kuliah, catat poin-poin penting yang disampaikan oleh dosen. Selanjutnya, aktif bertanya dan berdiskusi. Jangan pernah malu untuk bertanya. Berdiskusilah bersama teman ataupun dosen, sehingga kita ketika beres perkuliahan sudah memiliki pengetahuan yang utuh. Dan tidak ada lagi hal yang penasaran untuk ditanyakan. Selanjutnya, salin kembali catatan kuliah ke dalam buku khusus. Ketika sampai di rumah, kita sediakan buku khusus dan salin apa yang menjadi catatan kita ketika di kelas, dan itu berguna untuk merefleksi pikiran kita. Apakah kita sudah memahami materi atau belum? Lalu, apa sih yang menjadi strategi menghadapi ujian? Yang pertama, sediakan waktu yang cukup untuk belajar. Tetap ya, harus ada manajemen waktu. Yang kedua, tahu spesifikasi ujian. Biasanya dosen ketika akan melakukan ujian memberikan kisi-kisi terlebih dahulu. Pahami kisi-kisi ujian tersebut, belajar dengan rajin. Kemudian, kalau perlu, belajar kelompok. Ada kalanya orang tidak bisa belajar sendiri, maka ajaklah teman untuk belajar kelompok, sehingga bisa sharing apa yang belum dipahami, dan juga ini bisa menjadi motivasi untuk bisa belajar dengan rajin. Kemudian siapkan peralatan ujian. Jangan sampai kita pas mau berangkat, tiba-tiba ada peralatan yang belum disiapkan, kita malah sibuk menyiapkan peralatan. Makanya persiapan peralatan ini harus dilakukan jauh-jauh hari. Selanjutnya, kenali sumber penting. Baca catatan kuliah. Datangi perpustakaan untuk menambah wawasan. Kemudian pelajari soal ujian tahun lalu. Nah, di sini soal ujian tahun lalu berguna bagi kita untuk bisa mengetahui teknik soal yang diberikan oleh dosen. Kemudian jalani ujian dengan rileks dan kerjakan yang mudah terlebih dahulu. Lalu apa sih yang menjadi aktivitas pendukung kita selama di perkuliahan? Yang pertama, manajemen finansial. Kita pahami bersama bahwa kita semua masih berada di bawah tanggungan orang tua. Nah, kita harus bisa mengalokasikan dana yang diberikan oleh orang tua sehingga bisa tepat sasaran dan cukup. Kemudian cari beasiswa, cari informasi-informasi, bisa melalui dosen wali, untuk bisa berdiskusi kalau perlu beasiswa. Kemudian aktif organisasi kemahasiswaan. Jangan lupa bahwa aktif organisasi kemahasiswaan jadikanlah pendukung untuk berhasil dalam perkuliahan. Jadikanlah sebagai pendukung untuk meningkatkan kompetensi kita. Jangan sampai kita keasikan dalam aktif di organisasi sehingga kuliah terbengkalai. Kemudian ikuti pertukaran mahasiswa. Hal ini berguna untuk kita dalam meningkatkan kompetensi dan juga menambah pengalaman. Selanjutnya, ikuti seminar-seminar. Nah, ini juga akan menambah wawasan kita, pengetahuan kita, dan juga tentunya akan mendapatkan kompetensi yang baru, teman yang baru, dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa membantu proyek dosen. Dan ini akan menambah wawasan kita tentang apa yang perlu kita lakukan. Kemudian tetap menjaga kesehatan. Makan makanan yang bergizi, istirahat dengan teratur. Tips yang perlu dilakukan ya dalam perkuliahan, yang pertama, mulailah kegiatan pembelajaran dengan doa, semangat, dan minat yang tinggi. Jangan lupa ketika kita akan berangkat kuliah, mintalah doa terlebih dahulu kepada orang tua. Bagaimana kalau yang kos? Bisa, karena sekarang ada HP. Silakan di WA, di telepon terlebih dahulu, minta doa kepada mereka. Sehingga perkuliahan kita dimulai dengan keberkahan. Yang kedua, terimalah apapun keputusan yang telah dibuat. Kalau kita merasa jurusan ini salah, gitu ya, kita salah jurusan, jangan menjadi alasan untuk malas, tapi jadikanlah
Ini sebagai batu loncatan kita untuk menuju kesuksesan. Selanjutnya, tetapkan standar nilai yang akan diraih. Kemudian, konsistensi dengan rencana yang telah dibuat. Rencana yang telah dibuat, yang telah disusun, kita harus prioritaskan mana yang harus dilakukan, mana yang kemudian harus dilakukan. Kuatkanlah aspek psikis dalam menghadapi masalah. Tentunya selama perkuliahan kita pasti akan mengalami masalah-masalah. Dan tentunya dengan masalah itu akan mendewasakan kita. Dan tentunya kita perlu menyiapkan aspek psikis kita dalam perkuliahan. Belajar yang tepat, bukan belajar yang keras. Beda ya. Jangan takut bertanya kepada dosen. Kemudian ikuti organisasi kemahasiswaan dan tentunya dengan porsi yang tepat. Selanjutnya, manajemen waktu yang terarah. Ini salah satu tips-tips ya yang perlu dilakukan selama perkuliahan sehingga bisa sukses. Sekian pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih dan selamat menjadi mahasiswa yang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.